Kita bisa berkaca sama teknologi yang udah dipakai tetangga sebelah, Malaysia. Di Malaysia, device Malaysia, Kuala Lumpur, bagus. Pelaburan yang masuk ke Malaysia terbesar dalam sejarah. Pecah rekod 426.7 bilion ringgit. Naik nafsi pelaburan atau menerima pelabur yang datang ke Malaysia. Semua orang puji Malaysia. Mereka bandingkan kita dengan negara-negara jiran. Mereka iktiraf kejayaan kita. Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju 4.400 rupiah per 1 ringgit. Investor asing lagi diam-diam kabur dari Indonesia dan ini tuh bukan cuma gara-gara kasus Niko yang waktu itu lagi rame. Abang membuat statement salah bang. Abang tidak terima kepintaran negara Malaysia daripada negara Indonesia. Lihat bang, negara Malaysia itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Lihat ekonomi mereka bertumbuh. Lihat mata uang mereka bertumbuh. Lihat Perdana Menteri mereka bang. Pergi ke sana mendapatkan kerjasama. Pergi ke sana mendapatkan kerjasama. Sedangkan menteri kita seperti apa gang? Pelangak-pelongok pidato saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video akhirnya Presiden Prabowo resmi IC Indonesia sama seperti IC Malaysia, geng. Namun teguran daripada rakyat Indonesia itu suruh bercermin kepada negara Malaysia, geng. Kenapa demikian? Iya, lihat kemudahan-kemudahan IC Malaysia itu sangat diakui dunia, geng. Bahkan para menteri-menteri kita itu harus belajar, geng, kepada para menteri-menteri Malaysia. Kenapa demikian? Ya, karena menteri-menteri Malaysia itu bisa menarik para pelabur untuk berinvestasi dengan negara Malaysia. Lihat ekonomi Malaysia stabil dan rakyatnya sejahtera, pekerjaan di mana-mana. Warganya tidak berlepat sana berlepat sini. Tidak seperti warga kita, geng. Itu yang harus diutamakan juga, geng. Bukan cuma IC-nya aja canggih, namun kalau kerjanya susah, nanti kalau kita mau lamar kerja itu harus pakai kakak lah, foto KTP dan lain sebagainya. Percuma. Tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia, orang Malaysia berlamar kerja, itu cukup menggunakan IC dan sigil sekolah mereka. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa pun dia silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Presiden Prabowo baru aja minta Indonesia punya kartu identitas tunggal. Satu kartu nih buat semua urusan. Dan sebagai orang IT, jujur gue seneng dengernya. Terima kasih Pak Presiden. Tapi gue mau kasih rekomendasi buat teman-teman pemerintah yang mungkin lagi mulai nyiapin digitalisasinya. Kita bisa berkaca sama teknologi yang udah dipakai tetangga sebelah, Malaysia. Di Malaysia, device buat verifikasi digital terdiri dari apa aja? Yang pertama scanner KTP-nya atau MyCard-nya, yang kedua scanner biometriknya. Biasanya pakai sidik jari. Jadi misalkan teman-teman, gua mau balik nama mobil, yang dilakukan apa? Simple banget. Di dealer mobil bekas yang mobilnya gua beli, kita tinggal masukin KTP kita atau MyCard, terus kita tinggal tempelin jempol kita. Begini, terverifikasilah itu. KTP-nya David, sidik jarinya David. Itu kalau dirunut ke belakang itu jauh loh. Berarti kan ketika sistem ini memverifikasi, kita udah nerapin IoT nih, Internet of Things. Ini nggak sembarangan. Nggak boleh di tapping hacker di tengah jalan. Dari device ini bisa terkoneksi ke database apa? Si David ini punya mobil apa aja? Oh, mobilnya David ABC. Dia mau nambah mobil baru nih dari dealer mobil bekas ini. Pindahlah itu mobil ke jadi miliknya David. Dalam sekejap mata selesai. Kelihatannya simple. Tapi itu kan kalau kita runut connect kemana aja? Connect ke Dukcapil. Yang kedua connect ke Samsat. Connect ke data pajak juga. Jadi integrasi data yang bagus itu diperlukan kalau kita mau punya single card identity. Kalau kita tidak bisa menghancurkan ego sektoral antar lembaga kementerian itu, ini tidak akan terjadi. Karena kita butuh integrasi data yang sangat bagus. Kemudian masalah keamanan data. Gue minta tolong lah, kita udah muak sama namanya kebocoran data di negeri ini. Sampai dikatain kita negara open source. Jadi tolonglah bang, itu keamanan datanya diatur bang. Janganlah itu server-server speknya itu dipotong-potong lagi. Anggarannya berapa, beli server yang apa. Itu bahaya sekali. Itu juga yang harus wajib diperhatikan ketika kita mau punya kartu identitas yang cuma satu. Gue harap dengan adanya arahan dan instruksi dari Pak Presiden ini, nggak ada lagi KTP kita difotokopi.
sendiri. Malaysia itu bisa begitu bukan karena mereka lebih pintar. Unicorn kita lebih banyak karena mereka lebih fokus aja dan IT itu nggak dibuat proyekan. Malaysia, Kuala Lumpur, bagus. Tiket pesawat, Jakarta Kuala Lumpur PP 1.800.000. Masuk Malaysia, wajib isi Malaysia Digital Arrival Card. Bandara ke pusat kota 1 jam. Grab murah. Transportasi umum murah, ada yang gratis. Hotel bagus murah, pilih daerah Bukit Bintang, KLCC. Kuliner, Alor Street, Kampung Baru. Makanan halal, mudah dicari, ada di mana-mana. Shopping, Bukit Bintang, Petaling Street. Tempat wisata, Batu Caps, Genting, Twin Tower. Traveling murah, follow Kelana Fam. Hari ini saya nak kongsikan satu perkara penting. Ekonomi Madani berada di landasan yang betul. Saya tak nak bercakap dengan retorik, saya nak bercakap dengan fakta dan angka. Kerana angka tidak menipu. Lihat sendiri, 2023, ekonomi kita bertumbuh 3.6%. 2024, 5.1%. 2025, 5.2%. Dan suku pertama 2026, anggarannya 5.4%. Tiap-tiap tahun meningkat naik. Positif. Walaupun ada krisis di Timur Tengah, krisis bekalan tenaga, harga minyak dunia naik, Alhamdulillah kita tetap bertumbuh positif. Kenapa? Kerana Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditunjangi Pakatan Harapan stabil. Hala tuju kita jelas. Dasar-dasar kita meyakinkan pelabur dalam dan luar negara. Dan dunia mengiktiraf kebangkitan kita. Kedudukan daya saing IMD, Malaysia naik dari tempat ke-34 pada 2024 ke tempat ke-23 dan kini tempat ke-15 dunia. Naik 19 anak tangga dalam 2 tahun. Terbaik sejak 2015. Pelaburan yang masuk ke Malaysia terbesar dalam sejarah. Pecah rekod RM426.7 bilion, naik 60% sejak 2022. Perdagangan melepasi RM3 trilion dengan lebihan dagangan 71 bulan berturut-turut. Setiap kali saya keluar negara dalam misi pelaburan atau menerima pelabur yang datang ke Malaysia, semua orang puji Malaysia. Mereka bandingkan kita dengan negara-negara jiran. Mereka iktiraf kejayaan kita. Bangga tak? Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Ringgit kita juga semakin kukuh. Tahun 2025, ringgit mata wang terbaik di Asia, mengukuh 10% berbanding dolar Amerika. Bursa Malaysia mencatat 1,770 mata, tertinggi sejak 2018 dan kadar pengangguran hanya 2.9%, terendah sejak 2015. Tetapi angka besar tak bermakna kalau rakyat tak dapat manfaat. Kita pulangkan, kita tambah berganda untuk rakyat. Gaji minimum naik 40% daripada RM1,200 kepada RM1,700. Pejabat awam terima kenaikan sehingga 15%. Peruntukan tambahan RM18 bilion dan 169,000 pekerja JLIC dan JLC dijamin gaji kehidupan wajar RM3,100 sebulan. Hasilnya, kemiskinan turun daripada 6.2% kepada 5.1%. Kemiskinan tegar hampir sifar. Bantuan rakyat pula tertinggi dalam sejarah. Kalau dulu BRIM RM6 bilion setahun. Bantuan keluarga Malaysia RM8 bilion setahun. Sekarang, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pakatan Harapan, ini diterus dan ditingkatkan kepada RM15 bilion. Kadar maksimum RM4,600. 9 juta rakyat Malaysia terima manfaat. Ada MyCard, boleh terus ke pasar raya. Ambil barang berlabel Sara dan MyKasih. Bayar terus guna MyCard. Ini tak termasuk jualan rahmah hampir setiap minggu di setiap dom. Subsidi minyak ditambah baik. Guna sistem yang telus, kurangkan ketirisan. Hasilnya, harga minyak turun. Budi 95, RM1.99 seliter. Budi diesel, RM2.10, antara harga terendah di dunia. Janji kita kotakan dan Alhamdulillah, walaupun kita berdepan krisis bekalan global, hasil langkah proaktif kerajaan, jaminan bekalan kita stabil. Semua ini hasil kerjasama pimpinan Kerajaan Madani yang ditunjangi Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang lebih penting, negara ini harus dibina bersama-sama oleh semua kaum. Kemakmuran ini harus dikongsi bersama. Manfaatnya harus dirasai oleh semua. Kalau kita berpecah belah, tak stabil, pelabur lari, ekonomi merudum. Siapa yang sengsara? Rakyat kita yang sengsara. Jadi jangan terdaya dengan emosi, nilaikan dengan fakta, nilaikan dengan angka, yakinkan kita di landasan yang tepat. Sama-sama kita terus pastikan Malaysia berjaya. Abang membuat statement salah, bang. Abang tidak terima kepintaran negara Malaysia daripada negara Indonesia. Lihat bang, negara Malaysia itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Lihat ekonomi mereka bertumbuh, lihat mata uang mereka bertumbuh, lihat Perdana Menteri mereka bang, pergi ke sana mendapatkan kerjasama, pergi ke sana mendapatkan kerjasama. Sedangkan menteri kita seperti apa, gang? Pelangak-pelongok pidato saja. Ya memang diakui ya, geng ya. Orang Indonesia juga banyak yang pintar sih, kayak gitu ya, geng ya. Pintar untuk berpidato. Enggak juga sih, menurut dikirnya tuh ada juga yang pintar, yang pandai gitu ya, geng ya. Sampai emasnya 76
6 kilo kayak gitu ya geng ya. Ya pandai korupsi dan lain sebagainya lah warga Konoha ini. Warga Indonesia lah maksudnya ikinya ya geng ya. Jadi gak usah koyak, gak usah marah. Kita harus betul kata abangnya. Kita ini harus bercermin kepada negara Malaysia. Kita harus berkaca. Nasib baik Prabowo menyadari itu. Negara Malaysia bisa, kenapa negara Indonesia tidak bisa? Nah, itu yang ikinya pengen kayak gitu ya, geng ya. Prabowo sudah sadar, geng. Harusnya Indonesia juga bisa nih. Kita jangan mau kalah dengan negara Malaysia. Nah, seperti itu ya, geng ya. Nah, ini ada fakta lagi, geng, daripada orang Indonesia. Wah, faktanya cukup sakit sih menurut ikinya. Jom, namun kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju 4.400 rupiah per 1 ringgit. Gue masih inget banget loh ya, 3 tahun lalu di tahun 2023, ringgit Malaysia itu harganya cuma 3.300-an. Ya, 3.300 per ringgit. Sekarang nih 2026 naik 33%. 30% lah kita ngomong. Sekarang udah 4.400. Ya, shout out to Malaysian, ya. Congratulations, you win against us right now. Apa sih yang salah yang kita lakukan sebagai negara? Kok bisa ya? Mereka kok negaranya lebih kecil, ya kan? Yang dulunya kita tuh bersaing banget sama mereka. Sekarang mereka way ahead of us, alias lebih maju. Ya, apakah ini gara-gara SDM-nya? Apakah gara-gara pemerintahnya? Apakah gara-gara sistem pendidikannya? Apakah gara-gara makanannya, MBG mungkin, atau apa nih gitu? Negara yang kecil, lebih kecil lah, nggak bilang kecil ya, bisa lebih maju. Kita nggak usah ngomong Singapura tuh udah di Mars. Gue terakhir ke Malaysia itu 2 tahun lalu. Negaranya tuh apalagi di Kuala Lumpur itu bener-bener maju banget, men. Ya, ada outdoor mall, ya kan, ada outdoor park gitu di depan mallnya, yang nyediain tuh dancing fountain. Dan di sana tuh majemuk banget ya, maksudnya masyarakatnya dari bule, dari ya orang-orang sana, orang India, orang Pakistan, itu banyak banget, men. Ya, dan mereka tuh nggak ada yang nyoba ngatur hidup orang lain di sana. Di sana beraneka ragam banget gitu. Ada Indian Town, ada Chinatown. Bagus banget lah gitu. Udah mulai nih dia punya kaki lima udah nggak ada, ya kan? Terus juga jalanan rapi, mengarah ke kiblatnya mungkin ke Singapura begitu. Nah, sementara kita di sini, gue tinggal di Jakarta, galian, lobang-lobang tuh masih banyak banget, nggak tahu dibuka tutup buat fiber optik lah, buat air lah, buat listrik lah. Gue nggak paham apa yang mereka kerjain gitu. Dan itu udah bertahun-tahun, nggak pernah habis. Ya, mengenai anggaran ya, lu denger VT-VT gue yang lain udah banyak banget gue ngomongin mengenai potensi yang sangat mungkin gray area gitu kan, kayak MBG. Ataupun Koperasi Merah Putih yang sekarang baru di launching tuh, ya, itu banyak banget, men. Itu lahan basahnya. Godaan kita tuh besar banget loh sebenarnya. Ya kita cuma berharap sih, maksudnya ada kebaikan lah ya. Mestinya dari sektor pendidikan, dari sektor sumber daya alam, kita juga nggak kalah. Banyak orang pintar, banyak orang yang jujur gitu. Tapi kenapa nggak kepilih? Tapi kenapa nggak menjabat gitu? Malahan dikasih ke orang-orang yang mungkin kagak ngerti apa-apa gitu. Contoh lah misalnya rekannya beliau tuh yang duduk di BI, itu kan nggak punya pengalaman apa-apa tapi bisa menjabat gitu. Dan dapur-dapur MBG, lu tahu kan siapa yang kelola? Jadi ya begitulah, kalau dikasih jabatan, dikasih posisi, diduduki oleh orang-orang yang nggak ada di bidangnya, itu lucu gitu. Dan sangat merusak menurut gua ya. Jadi ya coba guys belajar dari Malaysia. Ya, 3 tahun lagi kita lihat gitu, apakah balik ke 3.300 per ringgit Malaysia atau bahkan naik lagi 30% menjadi 6.000 atau 6.000 atau 7.000. Oke? Coba menurut lu gimana kita terhadap Malaysia? Investor asing lagi diam-diam kabur dari Indonesia, dan ini tuh bukan cuma gara-gara kasus Niko yang waktu itu lagi rame, tapi karena satu aturan baru yang hampir nggak ada yang tahu. Dan kalau ini sampai kejadian, yang kena itu bukan cuma investor, tapi startup lokal, lapangan kerja, sampai ekonomi kita juga. Maret 2026, OJK ngeluarin peraturan baru POJK 41 2025. Isinya ngatur kantor perwakilan lembaga keuangan asing termasuk VC yang pusatnya itu di luar negeri. Niatnya sih baik, ngasih kepastian
kepastian hukum, tapi kantor perwakilan ini cuma boleh jadi penghubung buat due diligence dan promosi, nggak boleh jalanin bisnis langsung. Kepalanya juga wajib tinggal di Indonesia, lolos fit and proper test, nggak boleh rangkap jabatan. Nah, buat sebagian VC yang biasa atur investasi dari Singapura, aturan ini bikin mereka mikir 2 kali mau operasi di sini. Bahkan ada yang kabarnya mempertimbangkan mundur, nggak mau invest lagi di Indonesia. Apalagi kemarin ada kasus Tanihub dan juga dengan CVC di Indonesia, di mana mereka invest ke startup Tanihub yang gagal dan malah kena dugaan korupsi. Padahal di dunia VC di mana-mana gagal itu biasa. Dari 10 investasi paling cuma 1-2 yang jadi unicorn. Makanya banyak yang mikir kalau rugi bisnis aja bisa dipidana, siapa yang berani naruh modal di sini lagi? Dan ironisnya di saat yang sama pemerintah lagi gencar roadshow narik investasi asing. Jadi regulasinya nakut-nakutin tapi marketingnya ngajak masuk. Bingung kan? Jujur buat aku yang juga pelaku startup ini bikin aku sedih karena kita itu butuh modal untuk tumbuh tapi caranya malah bikin yang bawa modal itu takut. Kalau menurut kamu aturan ini ngelindungin kita atau malah nendang investor itu keluar selamanya ya? Seharusnya Prabowo harus sadar sih. Kita harus berkaca kepada Malaysia. Kita harus belajar kepada negara Malaysia. Kenapa seperti itu, Bang? Kenapa harus Malaysia? Kita mau belajar kemana, guys? Kayak gitu. Negara Malaysia udah baik sama kita untuk mempelajari hal-hal yang baik. Kayak gitu ya, geng ya. Kita mau belajar kemana? Ke Jepang? Ke Korea? Udah jauh kita ketinggalannya. Kita kalau belajar ke mereka, makin gak jadi apa-apa kita. Kalau ke negara Malaysia, kita masih ya berbeda 10 tahunan lah majunya. Ya majuan di sana lah kayak gitu ya, geng ya. Dan kalau menurut abangnya tadi tidak pintaran Malaysia daripada Indonesia, sama kalau kita pintarnya, ya salah. Menurut Dikinya lebih cerdasan Perdana Menteri Malaysia ataupun para menteri-menterinya karena mereka memang betul-betul bekerja dan mereka itu pandai untuk menggait para investor. Ya tidak seperti Indonesia, investornya malah lari Vietnam, Malaysia dan lain sebagainya. Cuma di Indonesia saja barbor sampai di fakta agak ada apa-apanya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Kinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Kinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.